Semangat pagi, mitra-mitra sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya untuk membahas tentang bagaimana cara mempercepat pembesaran batang pada tanaman kehutanan. Ya, ini materi ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu pada bulan Juni tahun 2023. Nah, sahabat-sahabat agro, ya, kita akan ke pembesaran tanaman kehutanan apa saja ya, terutama tanaman-tanaman yang diambil kayunya, ya, tanaman kehutanan yang diambil kayunya. Dan beberapa tanaman yang akan kita bahas di sini adalah tentang jati, tentang mahoni, sengon, gemelina, serta jabon. Ya, ini adalah sejenis ya tanaman-tanaman kehutanan yang diambil kayunya. Nah, sahabat-sahabat agro, ya, mitra-mitra, ini tanaman jati ada jenis-jenis banyak macamnya, tapi saya sebutkan aja yang banyak ditanam di beberapa daerah di Indonesia. Ada jati super, jati jumbo, jati emas, jati perhutani, dan jati unggul. Ya, rata-rata jati super dan jati unggul ini bisa dipanen kurang lebih sekitar umur 5 tahun. Sementara untuk jati perhutani kita bisa panen ya lebih dari 20 tahun. Nah, ciri jati super adalah memiliki batang yang lurus juga sedikit bercabang. Ya, kemudian tingkat pertumbuhan jati super lebih cepat per tahunnya dan bibitnya tahan dari serangan penyakit serta pertumbuhannya kurang lebih 99% dan lebih seragam. Sedangkan jati Solomon termasuk kelas kuat 3 dengan bercorak dekoratif, berserak lurus, teksturnya halus, susut volume totalnya rendah dan tidak memiliki kristal maupun silika. Nah, ini jati emas yang paling mencolok adalah kulitnya berwarna lebih gelap dengan pori-pori yang besar. Sedangkan ciri jati perhutani memiliki warna teras yang kuning keemasan, ya, kuning emas kecoklatan hingga coklat kemerahan, ya. Ini bisa kita lihat antara perbedaan jati kampung dengan jati perhutani seperti itu. Memiliki corak yang indah, kemudian teksturnya mulai agak kasar hingga kasar serta tidak rata. Kemudian memiliki arah serat yang lurus dan bergelombang dan agak keras. Ya, nah ini jati perhutani, jati Sulawesi, dan jati rakyat. Jadi coraknya berbeda kalau kita lihat ya seperti ini. Ini adalah jati perhutani dengan kayu pinus atau jati Belanda. Yang ini bagi orang-orang kehutanan atau orang-orang yang menggeluti dunia kayu, ini biasanya paham ya tentang jati perhutani. Kemudian ciri jati unggul ya, ini jati unggul memiliki batang bebas relatif tinggi, memiliki tingkat kelurusan batang yang lebih baik dibandingkan jati yang lainnya, serta pertumbuhan pohon ini relatif cepat. Ya, ini ada jenis jati unggul Nusantara yang bersertifikat Kumbu Karno dan sebagainya. Jati Kumbu Karno kadang orang bilang seperti itu ya. Ya, jadi sudah mulai ada yang memiliki kebun-kebun ataupun membibitkan jati unggul ya, jati unggul Nusantara. Kemudian mahoni, ini rata-rata kita bisa panen kurang lebih sekitar 10 tahun ya. Nah, ini pohon mahoni adalah cirinya seperti ini ya. Ya, tanamannya banyak cabang seperti ini, kurang begitu lurus, dan buah mahoni terutama yang ini adalah yang khusus adalah buah mahoninya. Buahnya seperti itu, seperti kayak sayuran itu ya, tanaman sayuran ya. Kemudian gemelina atau jati putih, ada orang juga yang menyebut jati putih ya, umur 15 tahun dengan ciri gemelina adalah seperti ini, coraknya polos, arah seratnya lurus sampai berpadu, dan kelas awet 4-5 dan kelas kuat 3 ya, seperti itu. Kemudian sengon, ada sengon laut, sengon Solomon, sengon merah ataupun sengon tekek ya, atau sengon merah disebut juga dengan sengon buto ya. Nah, ini jenis-jenis sengon, sengon laut, sengon tekek, sengon merah, sengon Solomon ya. Kemudian jabon itu ada yang jabon merah, ada jabon putih, umurnya kurang lebih sama untuk jabon merah, jabon putih ya, karena warnanya saja seperti itu. Nah, tanamannya juga sedikit berbeda, yaitu yang jabon merah kayu berwarna merah cantik ya, kemudian cocok untuk industri mebel dan kayu lapis. Sementara yang berwarna putih teksturnya halus dan mengkilap, memiliki tingkat susut kayu yang rendah. Sahabat-sahabat, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, kelima jenis tanaman tadi memiliki yang namanya periode emas ya. Tanaman kehutanan ini lima-limanya tadi memiliki yang namanya periode emas.
Apa itu periode emas? Periode itu adalah periode di mana saat tanaman mulai dari sejak ditanam sampai umur kurang lebih sekitar 3 tahun itu sangat cepat-cepatnya berkembang, baik perakarannya maupun batangnya yang akan membesar, ya. Nah, periode ini disebut periode emas. Jikalau kita ingin mendapatkan batang yang lebih besar, maka kita perlu menanam ini dari sejak awal, dan kita memperlakukan periode emas ini sebaik-baiknya atau di bawah usia 3 tahun. Ya, kurang lebih pemupukannya adalah sepertinya, teman-teman. Ini kurang lebih aja. Di lubang tanam boleh menggunakan TFP, boleh menggunakan pupuk kandang, ada supernasa barangkali yang kita pakai atau granul dan sebagainya, ya. Nah, yang terbagus di sini adalah penggunaan supernasa ataupun granul ini di periode emas ini, di 3 tahun yang pertama ini, kita gunakan supernasa atau granul ini setahun 3 kali, ya, setahun 3 kali. Jadi selama periode emas ini kita akan menggunakan selama 3 tahun, maka totalnya adalah 9 kali atau 9 kali pemberian produk NASA. Ya, jadi selama 3 tahun 9 kali pemberian produk NASA. Nah, untuk penyemprotannya VOC nasal ataupun hormonik, ya ini tergantung dengan dari awal sampai bisa disemprotkan, sampai batas bisa disemprotkan, artinya tergantung dari tangkai semprotnya. Ya, kalau masih bisa menggunakan tambahan sampai 3 meter, maka sepanjang sampai 3 meter masih kita bisa semprotkan. Ya, ini adalah tabel pemberian supernasanya selama 3 tahun pertama atau selama periode emas itu berlangsung, di mana periode emas ini saat lagi kenceng-kencengnya membuat ya perakaran maupun batang ini menjadi lebih besar, maka pada saat dia memiliki kemampuan daya membesarnya lebih cepat, maka tinggal kita tambahkan pupuknya saja untuk menjadi lebih besar. Nah, ini kita bandingkan secara komparatif, ya, komparatif pada tanaman-tanaman yang menggunakan dengan NASA ataupun yang tidak dengan NASA pada jenis tanaman yang sama, yaitu dengan diameter 4x4 dengan jumlah pohon kurang lebih 625 pohon, ya, maka indeks yang kita dapatkan tanpa NASA adalah 0,8 sampai 0,96. Sementara dengan NASA adalah 1,0 sampai 1,2. Ya, jadi kalau ini kita pakai penjarangan, maka indeksnya dengan indeks yang tadi kita dapatkan, maka kubikasi yang tanpa NASA kurang lebih sekitar 600 sekian sampai 699, ya. Dengan NASA itu 700 sekian hingga 900 sekian, ya. Cukup berbeda, ya, karena 0,2 itu menjadikan selisih yang cukup banyak, ya. Produksinya juga cukup banyak. Nah, ini kita komposisi ini dengan komparatif yang kedua dengan sebaran rata-rata produksi albasia dan akasia yang pernah menggunakan dengan produk NASA, ya, maka akan mendapatkan diameter, ya, kurang lebih ini skala 6 tahun, ya, kurang lebih yang tanpa NASA untuk diameternya 15 cm adalah prosentasenya 20%, 20 cm 40%, 25 cm 25%, 30 cm 15%. Dan yang dengan NASA ini maju, ya, teman-teman semua. Jadi nambahnya sekitar 5 cm. Diameter 20 cm-nya 20%, 25 cm-nya 40%, ya, kemudian 30 cm-nya 25%, dan 30 cm up 15%. Jadi rata-rata di sini adalah yang 15 cm ini rata-rata dibuang atau dibuat kayu bakar, ya. Tetapi dengan penggunaan NASA, insya Allah hampir semuanya bisa menjadi kayu produksi. Ya, jadi 20 cm up sudah bisa kita gunakan untuk sebagai kayu produksi. Nah, kalau kita hitung, ya, tanpa NASA ataupun dengan tanpa NASA, maka total kubikasinya ini yang tanpa NASA bisa sekitar kurang lebih 286 kubik. Ya, kalau itu harganya bisa dikalikan, kalau 800.000 per meter kubik, maka Bapak Ibu bisa tinggal kalikan di situ. Ya, ini yang tanpa NASA dengan populasi 625 batang. Sementara dengan NASA dengan populasi 625 batang kita mendapatkan indeks 1,45, maka kita bisa mendapatkan total kubikasinya 406, ya, 16,6. Hampir 2 kali lipatnya, ya, teman-teman mitra-mitra, ya. Jadi kalau kita lihat dari nilainya, tentu saja juga nilainya hampir 2 kalinya.
Nah, ini yang telah menggunakan di Pemalang, telah menggunakan seluas kurang lebih 11 hektar dengan aplikasi Supernasa 3 kali, ini baru 3 kali ya, dan kemudian pemiliknya sampai memakai 21 hektar ya tanpa NASA dengan tidak pakai NASA. Foto di sini memperlihatkan perbedaan yang cukup nyata ya, dijual 400 juta per 7 hektar ya, ini kalau nggak salah per hektar atau 7 hektar ya, saya lupa ini ya. Ya, kemudian di situ ya, ini umur di penjarangan usia 4,5 tahun, jadi baru pakai NASA ini baru sekitar ya 3 kali, baru 3 kali ternyata ini sudah bisa untuk dijual ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat karet tali rafia yang ada di sini, ini untuk memperlihatkan berapa diameter yang sebenarnya kalau menggunakan dengan NASA maka dia nanti akan pecah ya, pecah ataupun tali rafianya akan putus. Ya, karena apa? Karena diameternya lebih dari 20 cm. Nah, ini bisa kita lihat kapan bisa dijual dan tidak bisa dijual. Bisa dilihat dari tali rafia yang diakan di situ. Ya, ini dari kayu yang dijual di kebun sengon yang pernah menggunakan dengan produk NASA. Ini adalah sengon laut atau albasia yang diberikan pada Juli, tanggal 15 Juli 90 cm, di 11 Januari, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 6 bulan, ini sudah 6 meter ya. Ini kita tanam ya, tinggal contohnya saja ya, mungkin bukan kebun tetapi ini adalah dia melakukan eksperimen sendiri, ternyata hasilnya luar biasa selama 6 bulan ini. Baik Bapak-bapak, mitra-mitra ya, teman-teman agro dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita kita tentang pembesaran batang kayu pada tanaman kehutanan, di mana periode emas itu sangat menentukan besaran volume publikasi pada tanaman kehutanan yang kita harapkan. Ya, dengan mengetahui dari sejak awal untuk menanam tanaman kehutanan, maka kita akan mendapatkan periode emas itu akan dari sejak awal. Insya Allah nanti batang kayu kita, produksi kita, volumenya jauh lebih baik dan lebih baik. Terima kasih telah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi mudah-mudahan para petani-petani sengon, gemelina, dan kemudian tanaman yang lain, jati dan sebagainya bisa sukses sepanjang masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.